وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Ibu dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk kita senantiasa membaca dan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan atas keluasan dari rahmat-Nya Allah taala kita bisa berkumpul dalam rangka untuk sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu di dalam pelaksanaan menta'allama ilmu. Karena siapa yang mencari dan kita tahu bahwa lafaz ta'allama itu berada di atas wayang tafa'al atau rumus kata tafa'al, dan ada dua amalan yang berlaku di dalam wazan tersebut. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah ta'am. Padahal makna dari wayang tafa'al itu maknanya memberatkan, sebagaimana takal itu memberatkan, membebani secara berat, sehingga orangnya dikatakan mutakallif, perbuatannya takallufan, ya. Sementara dalam syariat itu yang ada adalah kalafa wayan fa'al, rumusnya apa? Fa'al, sehingga syariat dikatakan taklif, pembebanan. Yang pembebanan itu tidak memberatkan, tidak melampaui batasan seseorang, tapi khusus di dua macam ibadah, yaitu menuntut ilmu dan bersabar. Itu Nabi menggunakan kata di atas wayang tafa'al. Yang pertama adalah waman yatasawwar yusabbihullah ta'ala. Barang siapa yang dia menguatkan kesabarannya, niscaya Allah akan karuniakan kepadanya kesabaran. Demikian pula ta'ala. Ini ada isyarat kita yang menuntut ilmu kadang perlu untuk seorang menanggung beban, ya, karena ilmu itu secara asal bukan perkara yang ringan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan membebankan, melemparkan kepada kamu ucapan yang berat. Yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ilmu itu semua tercabangkan dari kaitannya dengan ilmu agama. Induknya adalah la ilaha illallah, seorang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian dari mentauhidkan Allah, dia mesti mengikatkan ketundukan kepada yang ditauhidinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pembahasan ibadah itu hanya kisarannya dua. Pertama tauhid, yang kedua konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhid itu yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian, ya. Itu adalah perkara perlu untuk seorang bersungguh-sungguh, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, sehingga perkara itu seberat apapun, ya, tidak akan menjadi berat ringan, ya, bagi orang yang biasa Allah, bagi orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan padanya. Tetapi sebaliknya, seringan apapun perkara itu akan menjadi berat bagi orang yang Allah Ta'ala tidak berikan keringanan padanya, ya. Makanya banyak orang kuat tapi ngangkat selimut subuh tidak mampu.
walaupun dia ngangkat berkilo-kilo jadi kuli di pasar, ya 50 kilo enteng, kemudian apa, bawa semen sampai banyak, dia mau. Tapi ngangkat selimut di waktu subuh tidak mau. Kenapa? Ya karena tidak diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu ya ta'ala bi'awilah ta'ala, tergantung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini kita akan melanjutkan. Kita masih berada pada perkataan dari Husain bin Abdurrahman yang beliau menceritakan hadis dari As-Sa'bi, seorang tabi'in besar, yang dia As-Sa'bi mengatakan ada sana An Buraidah ibn Husain yang telah menceritakan kepada kami. Buraidah ibn Husain ini seorang sahabat yang awal masuk Islam. Beliau sahid beliau riddah pada hari riddah. Hari riddah itu hari di mana orang-orang tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan la ru'yata illa min ainin aw qummatin, tidak ada ru'yah yang lebih utama dibandingkan ru'yah dari ain ataupun qumah, yaitu racun binatang yang berpisah. Dan ain itu di dalam riwayat yang sahih, itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ista'inu billahi minal aini fa innal aina haqqun. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari bahaya ain, karena sesungguhnya ain itu bahaya pandangan mata, itu adalah hak, benar adanya, ya. Dan ain itu dia adalah muncul dari tabiat jiwa seseorang yang hasad. Walaupun bentuknya ucapannya pujian, ucapannya sanjungan, ya, ucapannya pujian ataupun ucapannya sanjungan. Makanya dianjurkan untuk seseorang manakala melihat sesuatu yang bagus pada diri orang lain, hendaknya dia mendoakan keberkahan, ya, seperti barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam waktu melihat ada seorang sahabat yang sampai sakit dan susah untuk disembuhkan, dan ternyata karena air, kemudian beliau mengatakan, kenapa tidak kamu doakan keberkahan untuknya, ya. Allah Ta'ala, jadi doa keberkahan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahaya air itu sampai mengatakan, al-ainu haqqun walau kana sayfun sabaqal qadara sabaqathu al-ainu wa idza stughsiltum faqsilu. Ain itu dia benar adanya. Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itu akan mendahulunya. Dan ketika kalian itu diminta untuk mandi, untuk mengobati orang yang kena ain karena ain dari orang tersebut, maka mandilah. Nanti kemudian bekas mandinya diguyurkan pada orang yang kena ain. Yes. Ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa air itu bahaya sangat dasar. Bahkan pada keadaan tertentu yusabbibu al-maut, bisa menjadikan kematian, menjadikan sebab kematian. Dan kita tahu apakah ada yang bisa mendahului takdir? Ada enggak? Tidak ada. Karena kalau ada yang bisa mendahului takdir, berarti itu bukan takdir, ya. Sampai Rasulullah SAW mempermisalkan sesuatu yang makdum, sesuatu yang tidak ada. Karena semua yang terjadi itu pasti ditakdirkan oleh Allah, gitu. Tapi kok sampai bisa mendahului, berarti kan sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Tetapi Nabi ingin menjelaskan begitu dasarnya bahaya daripada ain ini, ya.
Makanya Yahudi itu paham betul. Yahudi itu kalau misalnya ada orang yang punya kelebihan, pinter luar biasa atau apa, itu mereka nggak mau blow up, nggak di blow up, ya. Kenapa? Ya karena tahu bahayanya. Karena Yahudi itu dulu dari Nabi Yakub alaihissalam itu kan punya putra ganteng-ganteng semua, ganteng-ganteng semua putra-putranya. Pada saat mau masuk di satu kota yang di situ ada beberapa pintunya, itu Nabi memerintahkan putra-putranya jangan masuk berombongan, tapi masuklah pada pintu yang berbeda. Karena kalau orang ganteng itu kumpul, itu donorok dan biasanya akan muncul air. Itu fakihnya Nabi Yakub alaihissalam. Makanya jangan heran kalau ada orang punya kelebihan ditapak-tapakkan. Kadang musibah bisa mengenai dirinya. Kalau dia nggak punya benteng, kalau orangnya punya benteng, punya dia pikir bagi peta, punya bekal-bekal yang terjaga dengannya, malah pas. Ya, itu ada artinya apa? Dia terjaga. Tapi kalau tidak, gimana? Dan kebanyakan orang itu kan tidak tahu tentang masalah bagaimana dia membentengi dirinya. Karena untuk membentengi dirinya dari hal-hal seperti itu tidak cukup dengan zikir-zikir, doa-doa yang umum. Kan doa umum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar umum kan. Ya, tapi kenapa Nabi mengajarkan zikir bagi tetap? Kadang sebagian orang cukup doa itu saja, sehingga tidak perlu setelah sholat baca ayat kursi, setelah sholat baca al-mu'awwidzat, tidak perlu. Kadang seperti itu. Ya, kenapa? Karena sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, perkara yang sifatnya umum itu beda dengan perkara yang sifatnya rinci tafsir. Nabi saja di dalam doanya beliau mengatakan Rabbi firli Allah firli dambi kullahu dikkahu wa jillahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Ya, beliau sampai berdoa, itu ada sampai akhir doa, wahai Rabbku, ampunilah dosa hambamu semuanya. Beliau rinci yang dikoh itu dosa-dosa yang lembut, wa alaniyah yang terang-terangan, wajilahu itu yang terang-terangan. Demikian pula dosa yang sifatnya tersembunyi, ya, yang terang-terangan itu dirinci oleh Nabi. Padahal kan Rabbi firli cukup tak? Cukup, ya kan? Ya, dan tentu orang berdoa dengan umum itu beda kondisi hatinya tatkala dia berdoa dengan khusus. Nah, kalau misalnya pakai Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak perlu istikharah, enggak perlu doa istikharah, sudah masuk di situ. Tapi kenapa Nabi ngajarkan doa istikharah? Ini ada isyarat. Ya, karena beda doa umum dengan kekhusukan pada saat ada masalah. Misalnya gini, sedang ruwet, artinya sedang ruwet, banyak masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah itu akan bawa pakai kebaikan dunia, ya, berikan pada kami kebaikan dunia. Itu susah makna supaya baik ini ruwetnya diganti dengan kegembiraan. Itu butuh pikiran berat. Tapi beda kalau kemudian dia mengatakan, ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi misalnya, ya, atau subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kan ada langsung diberi kesusahan karena hamba itu dolim. Enak, langsung berkait, dan itu sesuai yuwafiqu bi ahwali qulubina. Itu mencocoki dengan keadaan hati kita. Ya, keadaan hati kita. Jadi kalau kita suatu saat selesai pembahasan ini, kita bahas pembahasan dikir. Ya, saya senang sekali bahas kita pembahasan seputar dikir. Walaupun kata belum hafal, belum bisa mengamalkan, tetapi kita tahu keagungan menyebut nama Allah,
menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak hati kita itu akan terbawa kepada makna-makna dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang sifatnya terperinci itu akan lebih selamat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai seperti itu. Dan ketika kemudian kalian itu diminta untuk mandi, maka mandilah. Artinya mengobati orang yang dikhawatirkan kena musibah karena air, orang yang dikhawatirkan punya air suruh mandi. Kemudian dari sisa air mandinya itu diguyurkan pada orang yang kena air. Ya, ini sudah ranah kaitannya dengan apa? Ranah kaitannya dengan keyakinan. Jadi kalau ditinjau ilmu kedokteran, bagaimana? Nah, silakan diteliti. Kalau diteliti kemudian sesuai dengan kauniyahnya Allah, alhamdulillah. Karena beberapa peneliti Muslim itu sampai teliti kenapa kok tayamum dengan debu, kok enggak dengan kupur? Tahu kupur? Bedak. Nah, itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Walaupun tentu kita tidak seperti itu, yang mendasari keimanan. Mendasari keimanan, dan itu asal. Ada pun kemudian penelitian kok ada terbukti atau tidak, itu sifatnya hanya penguat saja. Ya, karena kalau kadang kita itu segala sesuatu masih diilmiahkan. Ya, kadang belum sampai mendapat ilmiahnya, akhirnya belum yakin. Ini jadi masalah. Sehingga kadang-kadang dia, saya belum mau sujud, saya belum mau sholat, kalau tidak tahu ilmiahnya, keburu mati. Ya, yang penting itu pertama kali kaitannya dengan keimanan. Bahkan diterangkan oleh para ulama, manakala ada orang mau masuk Islam, dia sedang khotbah, itu dia boleh menghentikan khotbah Jumatnya untuk mengislamkan orang yang mau masuk Islam, karena begitu mendesaknya. Kalau sampai kemudian dia ngomong nanti ya, saya tak khotbah selesaikan, kemudian dia tidak jadi masuk Islam, dan selamanya dia tidak masuk Islam, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kita tidak tahu kapan waktunya. Itu sampai dijelaskan karena itu mendesak. Dalilnya mana? Dalilnya pada waktu ada Arabi datang ke masjid, dia menceritakan terjadi kekeringan luar biasa. Dia masuk dari satu pintu langsung berkata, ya Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah. Ya, di tempat kami terjadi demikian. Kemudian Nabi langsung di sela-sela khotbahnya berdoa kepada Allah. Langsung berdoa. Jadi istisqa itu tidak mesti sholat istisqa, termasuk bulan di sela-sela khotbah Jumat. Artinya Nabi berdoa mendoakan supaya diturunkan hujan. Itu lebih penting mana? Manusia masuk Islam. Lebih penting manusia masuk Islam. Itu alasan. Kemudian kenapa para ulama mengatakan dia hanya menghentikan, jangan ditunda, langsung segera. Karena kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu pernah dengar dari perkataan salah satu takmir di satu masjid di Jogja, ya. Beliau ini saya diundang di kajian. Suatu saat itu tanah di utara masjid itu mau diwakaf. Ya, beliau langsung kita proses. Karena biasanya yang ditunggu orang tadi gitu. Kadang seperti itu gitu. Segera diproses, langsung diproses di kemenang, langsung ditanda tangan, dan jadi. Ya, kenapa? Karena yang terhampar setelahnya nggak tahu. Kalau sudah ada akad, itu biasanya manakala keluarganya yang wakaf itu susah, itu sudah nggak ngarep yang diwakafkan, karena sudah untuk ibadah. Tapi kalau belum ada akad, tahu-tahu ditagih hutang, wah kan di mana kok rasi wakaf. Hati manusia itu mudah berubah. Makanya yang qolibal qulubi tsabit qalbi ala dini. Ya, sehingga kapan ada kebaikan itu musyawarah disegerakan. Ya, kemudian saya bilang betul juga Pak itu. Walaupun beliau sekarang sudah meninggal Allah Taala. Ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ya. Jadi alasan itu yang menjadikan siapa? Husain bin Abdurrahman untuk memintanya. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Benar-benar betapa bagusnya seseorang yang dia berhenti bersikap sampai dalil yang sampai kepadanya, yang dia dengar. Nah, makanya sering kalau di dalam kebiasaan itu kalau ada orang tinggalannya bagus, bagus kan. Ini salah satu prakteknya. Kalau bahasa Jawa misalnya ada orang anak kecil berbuat kebaikan, bagus tenang kuele gitu. Itu sebagai sebuah mukafah, penghormatan. Ya, itu hal yang mesti dilakukan karena memang kebaikan itu pantas untuk disebut, ya disebut. Ya. Nah di sini makanya walaupun Husain bin Abdurrahman itu tidak melakukan yang paling tepat, tidak yang paling tepat, karena masih ada kekurangan. Tapi karena dia beramal di atas dalil, bagus, dipuji, ya dipuji, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau membandingkan sesuatu yang lebih dengan sesuatu yang kurang, tetapi keduanya itu baik, maka beliau akan menyebutkan wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan apa al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'min dhaif. Orang yang beriman, yang kuat keimanannya, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang lemah keimanannya. Tapi orang punya keimanan itu sekecil apapun lebih baik daripada dunia seisinya. Maka dia mengatakan wa fi kullin khairun, pada masing-masing ada kebaikan. Jangan sampai kemudian dihilangkan, ya, jangan sampai kemudian dihilangkan karena masing-masing punya kebaikan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud mukmin qawi itu adalah kuat keimanannya, bukan kuat badannya. Karena ada orang yang punya penjelasan, kadang menjelaskan di khotbah atau di mana mengatakan jadi kalau badannya sehat itu lebih utama daripada orang sakit. Memang ada pelajaran seperti itu. Tapi ini tidak bisa untuk pokok pendalilan. Kenapa? Karena al-qawi itu kata sifat. Dia kata sifat. Al-mu'min kata sifat. Kalau kata sifat disifati dengan sifat lain, maka sifat yang pertama membatasi sifat kedua. Artinya yang dimaksud kuat keimanannya. Ya, kuat keimanannya. Bukan kuat badannya. Ya, bukan kuat badannya. Itu secara asal makna. Sehingga manakala dikatakan ad-dhaif, qawi ya. Minal mu'minin dhaif. Maka mukmin itu kata sifat, dhaif juga kata sifat. Berarti yang dimaksud dhaifun imanu, lemah keimanan. Ini dalam kaidah bahasa Arab seperti itu. Ya. Sehingga manakala kita ingin menjelaskan sebuah makna, entah ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, itu makna-makna di dalam bahasa Arab itu termasuk makna yang menjaga. Makanya ada ilmu namanya usul fikih. Dan usul fikih itu dia dimunculkan dari makna-makna bahasa. Walaupun kemudian disebutkan dikuatkan dengan atau diambil dari dalil-dalil baik Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan hadatsana Ibnu Abbas, namun Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi alaihi salatu wasallam, uridan alayya al-umam, ditampakkan kepadaku, kata Nabi, bangsa-bangsa dahulu. Ini termasuk dari alamati nubuwwatihi alaihi salatu wasallam, salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ditampakkan ke bangsa-bangsa terdahulu. Sebagian riwayat mengatakan, sebagian ulama menjelaskan ditampakkan dalam mimpi.
Tapi sebagian mengatakan tidak ditampakkan dalam ini. Ya, dan itu tidak ada iskal bagi Nabi alaihi wasallam. Nabi yang dilihatkan surga neraka di Isra Mi'raj itu juga tidak ada iskal. Ya, tidak ada iskal karena waktu Mi'rajnya Nabi itu dia roh ma'al jasad, roh dan jasadnya, bukan cuma rohnya saja. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan fara'aitu nabiyya wa ma'ahu roh. Saya melihat seorang nabi bersamanya ada roh itu ukuran jumlah antara 3 sampai 10. Nabi, seorang nabi pengikutnya cuma 10, 3 sampai 10. Nabi ini sukses ya? Sukses. Ya, karena ukuran kesuksesan dalam dakwah itu bukan jumlahnya pengikut, tetapi sikap amanah di dalam menyampaikan wahyu. Ya, sikap amanah di dalam menyampaikan wahyu. Makanya jangan menimbang sesuatu itu dari jumlah pengikut. Itu kalau menimbang sesuatu dari jumlah pengikut, itulah partai politik. Ya, partai politik jumlahnya berapa ya? Itu kan, indah itu loh. Tetapi sikap amanahnya di dalam menyampaikan ilmu. Imam Bukhari itu beliau pengikutnya banyak, tapi di masa beliau itu dihalangi orang, nggak boleh datang ke majelis beliau. Kenapa? Karena beliau suruh ngajar di istana, tidak mau. Akhirnya diusir dan orang-orang disuruh menjauh. Kemudian datang ke tempat lain, penguasanya diancam suruh musir Imam Bukhari sampai meninggal. Dan penguasa ini sampai sekarang tidak ada didengar dalam sejarah. Imam Bukhari didengar terus. Padahal Imam Bukhari bukan pemberontak, tapi beliau menerapkan ilmu dari perkataan Imam Malik, al-ilmu yuktawala, yakni ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Makanya di sekolah-sekolah itu kan murid datang ke sekolah kan, bukan gurunya datangnya. Ya kalau gurunya datang boleh nggak? Ya, sebenarnya boleh saja, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ya biasanya kalau para pembesar, kadang anak-anak raja itu kalau didatangi kadang susah untuk tawadhu. Tetapi banyak di antara para ulama yang mau mendatangi. Imam Syafi'i salah satunya yang mendatangi. Harun al-Rasyid. Bahkan Imam Syafi'i itu kadang punya jadwal mendatangi muadib, para pendidik anak-anak raja. Jadi muadibnya belajar sama Imam Syafi'i. Tidak ada masalah. Makanya jangan dipertentangkan seperti itu. Sehingga para ulama di masa ini, ya, kalau di masa dulu raja-raja itu mau datang kayak Harun al-Rasyid itu duduk di majelisnya Imam Malik loh. Tapi di saat raja-raja nggak mau datang, kemudian mereka undang pengajian, didatangi lah. Para ulama di masa sekarang mendatangi. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak didatangi, mereka masih punya hak untuk diterangkan kalimat tauhid. Mereka punya hak untuk disampaikan risalah ini. Perkara kemudian mereka nggak menghormati, itu bukan urusan kita. Ya, itu di antara praktek saya bebas, praktek saya sore al-Mauzan, Hafizahullah Ta'ala, seperti itu sampai sekarang. Dan ada masalah. Ya, saya pernah ditanya sama murid saya, antum kan mengatakan al-ilmu yutawalla, ya kok datangi sana gitu. Ya memang repot itu. Kadang kalau mendatangi itu kita mesti punya kesiapan. Kadang ya kalau mendatangi orang berdiri-berdiri itu kalau datang berapa, sebulan berapa tak? Langsung gitu. Repotnya kan gitu. Padahal kita kan ada jualan ilmu. Ya, kemudian saya katakan, jenengan ngaji sudah cukup. Tidak ada akad-akad bayaran. Ya, kalau seperti itu akan terjaga kehormatannya. Tapi kalau kemudian dibayar begini, lama-lama nanti kalau pembesarnya itu punya keinginan tinggi oleh pada oleh, nggak punya kekuatan kita untuk menjaga izah kita. Itu pesan dari guru-guru kami dulu. Ya, karena orang-orang ada seperti itu, ada seperti itu nih, baru duduk bahkan berapa sebulan tadi. Lah kalau misalnya itu kan senang kita, misalnya kalau secara dunia begini 10 juta, ada saya punya teman seperti itu, dia diundang oleh satu
berusaha untuk ngajar. Saya mau ngajar, tapi sekian puluh juta. Saya sakit dari kepala. Ya kan akhirnya dia mengajarkan itu tidak masuk, tidak bisa masuk karena tidak ada keberkahan seperti itu. Karena secara asal dakwah itu dia ibadah kepada Allah, bukan karena ingin mencari ini, bukan ingin mencari itu. Tapi kalau diberi tanpa ada, terima saja. Nabi menerima hadiah dari para sahabat. Nabi menerima. Makanya mukafaah sama gaji itu beda. Mukafaah itu laisa min haqqihi, bukan dari hak dia. Tapi kalau gaji boleh dituntut. Makanya imam masjid, muadzin masjid itu tidak boleh digaji. Karena itu ibadah murni. Tapi kalau dia diberi tidak apa-apa, penghormatan, tidak ada masalah. Namun manakala tidak diberi, ojo ngarep-arep. Karena itu bukan haknya. Ini bedanya mukafaah dengan gaji. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita akan melanjutkan. Ya, kalau ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.